Datang, karena injury ini melepaskan zat kimia yang memancing mereka datang, chemokine namanya. Sejenis sitokin dan namanya chemokine yang disekresikan oleh sel-sel yang mengalami injury, mengalami luka injury. Kalau arteriosklerosis, injury-nya berarti terjadi di mana? Pembuluh darah bukan? Ya, pembuluh darah itu namanya endothelial cell. Sel-sel di pembuluh darah namanya endothelial cell. Kalau mereka mengalami injury, mereka akan mensekresikan zat kimia namanya chemokine untuk mengundang sel-sel imun datang. Salah satunya makrofag. Makrofag inilah yang nantinya akan membantu penambalan lokasi injury dengan cara dia menjadi foam cell, alias dia makan LDL yang teroksidasi. Makan LDL untuk menjadi kolesterolnya supaya dia menjadi foam di balik pembuluh darah untuk plak. Anggap aja itu sudah terjadi atau banyak makrofag yang isinya kolesterol banyak. Bisa nggak kita cegah kejadiannya atau kita reverse kondisi kolesterol yang sudah numpuk di foam cell ini atau makrofag? Bisa. Ini makrofag, sel imun. Dan sifatnya makrofag ini juga bisa mengirimkan kembali kolesterol. Ini kolesterol yang diambil. Makrofag ini bisa mengirimkan kembali kolesterol ke prekursornya HDL, ApoA1. ApoA1 ini berarti masih baru protein. Ini ada ApoA1. ApoA1 itu cuma kayak protein yang di permukaannya HDL, tapi ApoA1 yang belum jadi HDL ini bisa menerima kolesterol dari transporter yang K1. Kalau yang sudah jadi HDL karena sudah terima kolesterol itu terimanya dari ABCG1. ABC-nya ATP binding cassette. Jadi bedanya cuma tipenya A1 dan B1. Menentukan jenisnya, kalau AK1 dominan ke ApoA1, ABCG1 dominan ke HDL yang sudah dewasa, alias sudah bawa kolesterol sebelumnya dari tempat lain. Tapi intinya makrofag bisa menginflukskan kembali. Kalau influx, ini kan influx, kolesterol masuk influx ke dalam. Kalau ini influx keluar kembali. Nah, jadi sifat HDL ini protektif terhadap kelebihan kolesterol di seluruh tubuh. Dikembalikan lagi oleh HDL nanti ke liver. Next mas. Nah, ini sekarang aku jelaskan yang tadi aku bilang. Secara level transkripsional, ya, jadi kalau di sel-sel kita juga pengaturnya secara selular signaling namanya. Tadi kan kalau untuk membuat kolesterol sintesis ataupun menaikkan LDL reseptor, ada yang ingat nggak butuh transcription factornya namanya apa? S R E B P, Ferrol Regulatory Element Binding Protein, SRBP. 1C untuk buat triglycerid, 2 untuk buat kolesterol. Masih ingat nggak? Ya. Itu kalau untuk buat triglycerid atau kolesterol, transcription factornya namanya SRBP. Tapi kalau kita ketosis, membuat keton atau liver jadi tadinya kalau kita aktif SRBP-nya liver jadi pembuat lemak, membuat triglycerid, membuat kolesterol. Kalau ketosis kan jadi pembuat keton kan? Keton asalnya dari apa coba? Dari lemaknya diapain dulu supaya bisa jadi keton? Lemak yang masuk ke liver bukan dari adiposit. Dibakar dulu nggak? Beta oksidasi dulu nggak? Biar sebentar sini mundur lagi mas, mundur terus sampai nah ya sini ya. Aku refresh di sesi 2. Untuk menjadi keton butuh apa? Asal asetilsalinnya dari mana? Dari gula kan? Nah, dari lemak. Kalau dari lemak, artinya lemak sebelum jadi asetilsalinnya harus melalui proses apa? Beta oksidasi. Beta oksidasinya apa sih? Ada tahu nggak beta oksidasi itu apa?
Proses pemecahan, siapa jawab? Fisio. Beta oksidasi ialah proses pemecahan ya, mantap. Yang di belakang ngerti loh, yang di depan jangan sampai nggak ngerti loh. Oksidasi artinya dipecah untuk dibakar menjadi energi awalnya. Karena oksidasi itu artinya mengkomplikkan oksigen untuk hasil reaksi kimia, makanya sebetulnya namanya oksidasi. Tapi kalau untuk lemak dibilangnya beta oksidasi. Jadi kalau suatu sel kalau mitokondria melakukan beta oksidasi, artinya lemaknya dibakar bukan? Untuk energi atau buat keton bukan? Kebalikannya, kalau liver untuk buat keton butuh pembakaran lemak. Kalau liver buat trigliserid maupun kolesterol, bukan. Kalau buat berarti ini prosesnya lemaknya dibakar di beta oksidasi, apa lemaknya diikat, diesterifikasi jadi trigliserid. Kan sebenarnya fatty acidnya free kan? Ini kalau mau jadi trigliserid, ini nggak masuk ke mitokondria, dia balik ke sana trigliserid. Artinya dia harus diikat oleh glycerol lagi, glycerol 3-fosfat ya. Itulah sebabnya kenapa aku bilang membuat keton butuh oksidasi lemak, membuat kolesterol maupun trigliserid membuat lemak kebalikannya butuh esterifikasi lemak. Dua proses yang berlawanan. Tapi ini membuat kolesterol dan membuat trigliserid aktivasinya ialah SREBP. Geser mas. Ya, SREBP. Ya. Lagi. Enggak, ya. Pokoknya ingat tadi SREBP ya. Ya, sekarang next mas, kayak ini sekarang. Sekarang aku mau nunjukin apa yang terjadi kalau liver sekarang ketosis, bakar lemak, beta oksidasi. Buat lemak, transcription factornya SREBP. Bakar lemak yang aktif transcription factornya namanya, jadi baca PPAR alpha, peroxisome polymerator alpha. Ya, sudah kali. PPAR alpha yang aktif ini mengaktifkan beta oxidation. Jadi mas bisa nggak sih itu? Bisa nggak baca? Jadi untuk terjadinya beta oksidasi, enzim-enzim yang dibutuhkan untuk melakukan beta oksidasi itu kalau tadi untuk membuat kolesterol dan trigliserid, enzim-enzimnya diaktifkan oleh SREBP 1C dan 2. Kalau untuk beta oksidasi, transcription factor di DNA-nya ialah PPAR alpha. Kenapa kalian perlu tahu ini? Padahal, kok jauh molekuler sih mas? Tapi ini jendela melihat kebenaran. Karena dari sini kita juga berpikir secara engineering kepastiannya seperti apa. Kalau SREBP identik dengan aktivasi insulin, kita dari insulin mengaktifkan SREBP. Tapi PPAR alpha ini identik dengan aktivasi glukagon. Kecil lagi mas, kecil dikit. Nah sini ya. Jadi kalau glukagon saat puasa, ya kondisi puasa, mengaktifkan PPAR alpha. Kalau saat jendela makan, insulin kebalikannya menghambat PPAR alpha. Merah ini menghambat, hijau mengaktifkan. Jadi kalau insulin naik, PPAR alpha turun. Insulin naik. Insulin turun saat puasa dan tidak makan karbo. Glukagon yang dominan, PPAR alpha. Insulin turun mengizinkan glukagon mengaktifkan PPAR alpha, mengizinkan lemak itu dibakar, bukan diikat. Lemak dibakar, oksidasi, bukan diesterifikasi jadi trigliserid. Berbeda nggak? Esterifikasi lemak jadi trigliserid,
dibakar lemak, metaoksidasi jadi ATP atau keton. Ya. Sehingga kalau udah di metaoksidasi, asetil CoA-nya bisa menjadi keton atau energi. Paham ya? Nanti aku jelaskan PPAR alfa itu apa. Kalau PPAR alfa ini meningkat saat liver sedang di kondisi bakar lemak, bukan lagi buat lemak tapi bakar lemak, bukan lagi buat kolesterol juga. Apa yang terjadi sih kalau ini aktif? Ekspres. Jurnalnya atau activation of PPAR alpha. Kalau transcription factor di liver PPAR alpha-nya aktif, dia akan menurunkan sintesis dan konsentrasi dari kolesterol dengan cara mereduksi nuklir SRBP2. Nuklir itu di nukleus inti sel, SRBP2 itu transcription factornya untuk buat kolesterol dan LDL reseptor. Ingat gak? Jadi dari segi seluler signalinnya itu juga sudah berlawanan. Gak bisa terjadi bersamaan. Gak bisa liver buat keton, liver juga buat kolesterol. Kenapa? Transcription factor untuk enzim buat kolesterol SLBP. Kalau liver berubah pengen bakar lemak, PPAR alpha yang diaktifkan transcription factornya sehingga dia mengaktifkan enzim untuk beta oksidasi, dia menekan SLBP sehingga kayak lawan arah. Jadi kalau kita yang ketosis kira-kira mudah nggak bagi liver buat kolesterol apalah sekali lagi. Tapi secara insulin susah. Terbukti lagi secara seluler signalingnya berlawanan pula. Jenis gen yang ditranskripsikan hasilkan enzim di pathway tertentu berlawanan juga. Ekspansi. Ya ini konklusinya. We could show a link between PPAR alpha dan metabolisme kolesterol dengan mendemonstrasikan bahwa pengaktifan PPAR alpha menurunkan konsentrasi kolesterol. Itu konklusinya. Jadi gak mungkin saat liver bakar lemak dan akhirnya buat keton bisa sambil buat kolesterol. Itulah sebabnya kenapa SLBP2 turun. Gak bisa buat kolesterol dan apesnya gak bisa banyak buat LDL reseptor. Sehingga kalau LDL reseptor dia gak bisa dibuat banyak di permukaan liver, LDL reseptor berkurang, efeknya apa di darah? LDL kita tinggi. Coba aku tadi gak makan karbo, LDL tinggi. Puasa panjang, insulinnya makin tinggi makin rendah. Gak makan karbo aja insulinnya udah rendah kan? Puasa panjang, insulinnya makin rendah gak? PPAR alpha-nya makin aktif gak? SRBP makin ditekan gak? LDL reseptor makin berkurang gak? Kolesterol dan LDL makin tinggi gak? Terbukti kan? 3 hari 4 hari gak makan, kan kolesterol makin turun, malah makin tinggi kan? Ternyata itulah keseimbangannya. Aneh gak? Itulah ketosis fisiologi. Baru jelas gak ternyata terjadinya seperti ini? Ya kan? Itulah cara berpikir secara engineer. Kemana lagi? Next. Ikuti titik hijau. Jangan galau. Ikuti titik hijau. Nah, ingat. Aku ulang dulu. Kalau liver juga tidak bisa buat kolesterol lagi, tetap perlu kolesterol nggak liver? Betul kan? Tetap perlunya buat apa sih kolesterol di liver? Ada tak? Perlunya liver, perlunya liver, selalu ada kolesterol. Kolesterolnya gopo di liver. Ada yang tahu nggak? BCO yang bisa jawab. Emang kalau liver, kan liver nggak sebab kolesterol, ya? Tapi liver masa sih kolesterolnya harus on? Dia tetap betul loh. Buat apa sih kolesterol di liver? Tapi dia kolesterol buat gula. Buat keton dulu. Salah. Kan bahan bakar keton kan fatty acid, bukan kolesterol. Kolesterol buat apa di liver? Apa?
liver, aku nggak nanya di luar. Kalau kolesterol di darah kan bisa diambil buat work on. Dan kolesterolnya di LDL darah nih. Kolesterol dari LDL darah terus ada testis ngambil buat bikin testosteron, ovari ngambil buat bikin estrogen atau progesteron, adrenal ngambil buat kolesterol. Itu kan di darah, di liver. Kolesterolnya ada dalam itu gokot toh. Hah? Tadi ngomong pedu siapa? Hah? Untuk membuat asam pedu. Kita aja lupa. Aku udah bilang belum bahan asam pedu apa? Kolesterol kan? Kalau udah bahan punya asam pedu itu kolesterol, asam pedu yang dipakai buat ikat lemak mengandung kolesterol nggak? Dan keserap lagi nggak saat makan? Saat kita masuk bawa lemak masuk dari makanan, khusus keserap lagi nggak kolesterol dari asam pedu? Keserap kan? Sedangkan kolesterol dari makanan nggak seberapa keserapnya kan? Lebih dominan ngambil kolesterol dari asam pedu kan? Berarti kolesterol di liver digunakan untuk buat asam pedu. Perlu nggak kita punya asam pedu? Perlu. Kalau nggak bisa makan lemak kalian, ya kan? Asam pedu selain buat asam pedu itu, selain buat mengemulsikan lemak dari makanan supaya bisa keserap, buat apa lagi sih? Ada yang tahu nggak? Risiko. Ada yang tahu nggak? Buat apa ya aku asam pedu? Oke, dia dikeluarkan. Kenapa asam pedu itu pada saat diserap kembali di usus 2-5%-nya dilepas ke feses, jadi tidak 100% diserap kembali. 25%-nya asam pedu yang dibuang ke feses itu digunakan sebagai proses apa? Ya, pewarna feses salah satu bagiannya, tapi pada itu fungsi utamanya buat apa sih? Mengurai lemak. Nah? Mengurai lemak kan untuk proses pencernaan asam pedu, lemak di makanan diemulsikan. Tapi setelah diserap lagi, asam pedunya nggak 100% diserap semua. Ada yang dilepas 2-5% dibuang ke feses. Buat apa sih 25% itu apa sih? Saya tadi yang diserap kembali itu tadi 800-1200 mg, tapi ada yang dilepas ke feses. Itu buat apa sih? Kok dibawa ke feses? Kenapa diserap aja semua lagi? Kayaknya boleh paham. Batal, tapi benar-benar lagi. Aku kasih tau aja, fungsinya buat detox. Nggak ada, aku tes. Kalau tahu ada pintar. Jadi cara tubuh detoksifikasi racun yang fat soluble itu di liver ya dikonjugasi dengan bile. Dan bile itu sebagai digunakan juga sebagai jalur kita buang racun ke feses. Racun-racunnya diproses liver. Jadi agar dia stabil dikonjugasi dengan bile acid dibuang ke fesesnya lewat tubuh. Jadi nggak semua bile diserap kembali. Bile itu digunakan juga buat sekresi racun. Ya, amin ya. Oke, sekarang kembali lagi. Berarti kolesterol di liver penting nggak? Kalau kolesterol di liver penting, kolesterol dapat dari mana tadi? Sebelum kolesterolnya? Kan udah bisa bikin kolesterol nih, ketosis. Berarti kolesterol kita dari mana? Jadi pertama kita ya banyak kolesterol. Caranya piye? Nganggo apa? HDL. Nah, HDL kalau kirim ke liver, HDL-nya ditelan sama liver, sama seperti kalau LDL reseptor ngambil LDL. HDL-nya ditelan, apa cuman HDL-nya transfer aja kolesterolnya? Transfer aja, selective uptake. Jadi kalau LDL reseptor, jadi kalau liver butuh kolesterol dari LDL reseptor, LDL-nya diambil semua. Makanya LDL di darah berkurang kan? Ya kan, kalau LDL reseptornya banyak, dia ngambil LDL masuk dalam liver, partikel LDL di darah turun kan? Tapi kalau ambil kolesterol dari HDL, partikel HDL-nya nggak ditelan, dia cuma ngirim isinya tok. Partikel HDL-nya kecil, dia nyari lagi kolesterol. Jadi liver tidak mengkatabolisme partikel LDL, hanya mengambil secara
selektif kolesterolnya. Nah, saat liver jadi membutuhkan sekali dengan HDL, jadi penting nggak HDL fungsinya sekarang kalau liver nggak bisa kolesterol? Penting kan? Apa yang digunakan? Transporter apa yang bisa mengambil kolesterol secara selektif tanpa menghabiskan HDL-nya? Namanya SRB1. Mundur lagi mas, mundur lagi. Ini yang berikutnya. Terus yang stop. Ini dari seluruh sel kembali ke liver. Transfernya SRB1. Ingat tadi sesi 1. Scavenger reseptor, ya. Reseptor scavenger mencari tipe B1. Inilah cara HDL mengirimkan kolesterol ke liver, sehingga kolesterolnya pun bisa digunakan untuk membuat bile acid, ya. Ingat nggak? Kolesterol dibutuhkan karena membuat bile kan? Nggak bisa lewat LDL reseptor mau sintesis sendiri, ambil dari HDL. Tapi kuncinya SRB1 ini harus aktif menerima. Artinya LDL reseptornya berkurang di liver saat ketosis, tapi reseptor apa yang ganti banyak? SRB1. Paham nggak? LDL reseptor untuk ambil LDL, SRB1 untuk ambil kolesterol dari HDL, apa HDL-nya. Next mas. Jadi kita pelajari fisiologi dari SRB1. Percaya nggak? Pelajaran dokter nggak ada yang kayak gitu. Beruntung kalian ngerti sampai detail begini. Tanya, ada yang belajar molekuler gini nggak masalah lipidologi? Aku jangan nggak ada tahu sampai sejauh ini. Tapi ini untuk membuka kebenaran. Dan walaupun orang awam bukan dokter, jangan pesimis. Aku juga orang awam, tapi aku bisa ngerti. Kalian pasti bisa. SRB1 itu SRB1 yang menerima, ini SRB1 yang menerima. Ikutin garis hijaunya aja ya, jangan garis dulu. Ikutin titik hijaunya aja, perhatikan baik-baik. Kosongkan dompet Anda. Belum sudah berarti kosongkan dompet Anda. SRB1 ini sintesisnya butuh transcription factor di dalam DNA untuk mensintesis SRB1 sehingga bisa ditarik keluar. Ini akan meningkat saat apa? Saat promoternya ini yang membuat transkripsi ini terjadi diaktifkan oleh something sesuatu. Lihat. Apa ini namanya? PPAR. Ini tadi meningkat saat apa? Liver membuat lemak atau bakar lemak? Bakar. Hanya liver bakar lemak, PPAR alfa aktif menghambat SLBP. Ya kan? Ingat nggak tadi? PPAR alfa sifatnya membuat liver nggak bisa buat kolesterol, nggak bisa buat juga LDL reseptor. Tapi nggak bodoh liver. Saat PPAR alfa yang dinaikkan, PPAR alfa yang pro membuat enzim-enzim beta oksidasi untuk lemak, juga pro mengaktifkan pembuatan SRB1 sebagai penerima kolesterol dari HDL. SRB1 spesifik transporter untuk terima dari bukan LDL. Jadi kalau dia liver dibuat gak sanggup ngambilin LDL yang banyak di sana untuk kolesterol karena itu butuh insulin, butuh SGLT2 dan di jalur berlawanan, transcription factor yang pro untuk pembakaran lemak PPAR alfa ternyata juga ikut mengaktifkan promoter untuk membuat transporter SRB1. Kalau ini diaktifkan oleh PPAR alfa, artinya bisa terima banyak dari HDL nggak? Kebalikannya lagi, kalau aku balik makan karbo, insulinku naik lagi, yang meningkat apa? Transcription factornya SRB. Kalau SLBP yang naik, sifatnya kebalikan, dia menghambat SLB1. Kenapa? Kan ini diterima dari HDL kolesterol. Kan liver kan butuh kolesterol. Kalau sekarang ini diterima dari HDL, kalau SLB tidak aktif, kenapa yang diterima dari HDL diturunkan?
Karena dia terimanya nanti dari mana kalau SLB aktif? Terimanya dari LDL. Pilih. Kalau liver bakar lemak, terimanya dari HDL. Kalau liver buat lemak, terimanya dari LDL. Ngerti ya? Kalau liver dibikin bisa buat lemak maupun kolesterol dengan insulin, liver kolesterolnya dari L. Kalau liver dibuat nggak bisa buat kolesterol dan nggak bisa buat lemak, alias dia lemak yang malah dibakar atau buat keton, sumber kolesterolnya harus dari berapa mana kan? Nah, sekarang pertanyaanku kembali, siapa yang ingat? Dari semua apolipoprotein, salomikron, PLDL, IDL, HDL, mana yang bersifat paling aterogenik, yang protektif anti aterogenik? Partikel mana yang anti aterosklerosis? Yang jauh sekali begitu. Di tangan. HDL. Kopinya belum, Mas. Kopinya belum. Ya. Nah, berarti yang kita pengen tinggi di darah apa sih? Yang pengen tinggi darah HDL kan? Walaupun kita galaunya di LDL kemarin-kemarin kan. Galaunya kok saya tinggi ya di darah, kok LDL saya tinggi ya? Padahal yang jelek kalau dia small. Tapi kalau kita punya perlindungan anti aterosklerosis, yang paling tinggi apa? Cara bikin HDL gimana? Belum ada obat loh untuk naikin HDL sama sekali. Belum ada, aku tahu sih penelitiannya, tapi setahu belum ada obat untuk naikin HDL. Betul nggak? Dokter udah ada penjelasan untuk naikin HDL belum? Nggak ada. Tapi secara fisiologi kita sekarang udah tahu belum cara naikin HDL. Jalan itu. Ternyata untuk naikin HDL secara matematika engineering yang bisa kita lihat, bukan katanya bisa naikin HDL ini. Aku makan ini bisa naikin HDL katanya. Aku melakukan ini bisa naikin HDL kan katanya. Ngerti nggak prosesnya? Enggak. Katanya bisa naikin HDL. Sekarang aku ajarin secara sistemnya di tubuh supaya HDL naik, langsung kelihatan jelas. Naikkan SRBI. Begitu SRB1 naik, pasti liver sifatnya nyari HDL. Kalau SRB1 ini meningkat, otomatis liver juga buat ApoA1-nya. Kan SRB1 meningkatnya. SRB1 kan penerima kolesterolnya dari HDL. Prekursor HDL-nya dibuat nggak? Dia nyiapin transporter untuk kolesterolnya masuk dalam liver, SRB1 dan HDL. Bahan baku HDL-nya, ApoA1-nya diproduksi juga. HDL meningkat, ngambilin balikin ke liver. Dia ngeluarin bareng-bareng, ApoA1 diproduksi, SRB1 diproduksi. Jalur itu, jalur reverse kolesterol transport jadi meningkat karena sumber kolesterol sekarang cuma bisa dari situ. Jadi kalau liver butuh bikin bile, bikin kurir, cetak ApoA1, cari buah kolesterol. Begitu dia ngambil masuk di mana-mana, termasuk di pembuluh darah, makrofag, sel lemak, di kulit paha, dibalikin ke liver, kasih ke SRB1. Oh gitu ya cara naikin HDL. Terus gimana mas cara naikin SRB1? Jangan buat SRBP-nya naik, karena dia sifatnya menghambat. Kebalikannya, naikkan PPAR alpha. Jadi secara seluler sekali buat kondisinya SRBP turun, PPAR alpha naik. Artinya apa mas? PPAR alpha makan lemak, SRBP bentuk lemak. Jadi supaya liver saya bisa bakar lemak, nggak bentuk lemak lagi, saya harus makan apa mas? Harus makan apa? Yang biji-bijinya harus makan bebas karbo atau harus makan angin. Betul kan? Ya, emang kalau makan angin, kalau cuma makan angin doang, emang SRBP bisa aktif? Nggak bisa kan? Pembakaran lemak aktif nggak kalau kita makan angin doang? Makan angin itu puasa. Makan lemak nggak liver kita? Makan nggak ngado-ngado, makan lemak juga nggak liver kita? Jadi resepnya naikin HDL mudah ya. Buat
liver tidak bisa membuat liver tidak bisa membuat kolesterol. Caranya gimana? Gak makan karbo, insulin rendah, otomatis liver dan miskin gak mampu buat kolesterol. Terus gimana punya? Dia naikin HDL. Terus kalau HDL naik gimana? Ya itulah potensi kamu terhadap aterosklerosis. Itu rahasia. Mungkin tapi menjelaskan semua ya kan? Nah inilah penghambatnya. Kalau liver tinggi gula, insulin naik, ya udah semua udah mulai dua nih. Semua asetil CoA akan lari ke arah pembuatan kolesterol dan fatty acid yang berat tadi. Ini kalau liver dibuat sebagai pembuat, jadi gimana? Kalau saya mau buat liver sebagai pembuat kolesterol lagi, caranya gimana mas? Gampangnya apa? Naikin dulu, naikin in, sudah pasti semua asetil CoA bakal menjadi kolesterol dan fatty acid triglyceride. Nah ini caranya. Ini yang dihambat oleh insulin, yang dihambat oleh statin. Statin menghambat HMG CoA reduktase. Karena itu jalurnya yang membuat dari asetil CoA yang paling atas. Ini udah materialnya segini ya. Ada materialnya. Takutnya galau nih mereka nggak ada sedikit. Habis ya. Coba aku kasih lagi. Ayo. Gagal. Aku tunjuk aja. Asetil CoA tadi itu bakal menjadi kolesterol di bawah. Syaratnya, limitingnya ialah HMG CoA reduktase. Kalau liver membuat kolesterol karena kamu makan karbo dan insulin kamu naik, mau mengurangi kolesterol, jawabannya harus makan. Kamu masih makan karbo, insulin kan naik kan? Terus kolesterol pun tinggi. Supaya kolesterol turun, kamu makan apa? Makan statin. Risiko imbang. Gak apa-apa, panitia imbang juga tadi. Imbang kan? Coba obat yang bisa menghambat HMG CoA reduktase apa tadi? Aku makan karbo, insulinku naik, kolesterolku naik. Gimana caranya ya? Kalau kita gak makan karbo kan? Kalau dia kan maunya makan karbo, gak mau berhenti makan karbo, tapi gak mau kolesterol tinggi. Terus aku makan apa? Udah bener. Ini kalau di resep jadi tolak. Kalau kamu bisa makan karbo, kan liver membuat kolesterol. Gak benar fungsinya statin menghentikan HMG CoA reduktase. Karena apa? Aktivasi HMG CoA reduktase diaktifkan oleh Kalau kamu gak makan karbo, insulin turun, glukagon, HMPK naik, HMG CoA reduktase enzim untuk buat kolesterolnya inaktif. Kalau kamu gak mau makan karbo, baru gak usah statin. Kalau kamu masih makan karbo dan mau kolesterol turun, ya piye kalau nggak statin? Kan nggak mau nyerahin nasinya, nggak mau nyerahin kuenya, rotinya, mie-nya. Ya. Next. Ini dong nyimak paling dia juga. Terlalu sibuk. Nah itu caranya ya. Aduh sebenarnya paling enak sih pakai ini tunjukin ini soalnya ini digantung umat ya. Iya. Kalau aku naik ini, katakan, kalau ini kan tadi yang di atas tadi nih ya, tadi aku belajar tadi. Kalau ini sekarang secara lengkapnya, jadi kuncinya SRBP2. SRBP2 ini ya, kalau naik ke atas SRBP2 selain membuat di nukleus mencetak LDL reseptor, di nukleus mencetak LDL reseptor juga mencetak HMG CoA reduktase. Artinya insulin, SBP2, HMG CoA reduktase dan LDL reseptor. Liver bisa buat kolesterol, liver juga ngambil LDL. Dua titik yang menyala sekaligus saat kita menaikkan insulin. Next. Ini kebalikannya. Kalau ini insulin mengaktifkan, glukagon mematikan. AMPK yang aktif puasa juga mematikan. Inactive form. Kalau aktif, naikkan lewat insulin.
kalau mau buat kolesterol di liver. Next. Nah, sekarang penyebabnya. Mas, berarti kalau ketosis aku aman dong mas? Trigliseridu rendah, HDL tinggi mas. Kolesterol tinggi nggak apa-apa. LDL kan langsung semua, gak ada small dance, udah terbukti. Berarti aku anti penyumbatan, betul? Siapa? Oh, enak tenang. Itu kan cuma kondisi yang membuat kita anti atherogenesis. Tadinya sebenarnya kita pro atherogenesis karena kita LDL small dance banyak saya kita menghilangkan, jadi anti atherogenesis. Tapi kita tahu nggak bagaimana atherogenesis itu terjadi pertamanya? Jadi walaupun kalian lipid profile udah bagus, jangan picu penyebabnya penyumbatan. Penyumbatan apa? Injury. Ini sel pembuluh darah sehat. Tapi kalau injury, walaupun lipid profile bagus nih, sudah mas. Tapi ada injury, ada inflam luka di pembuluh darahku. Boleh nggak makrofag? Boleh nggak si makrofag ngambilin LDL untuk ngambil? Nggak boleh, mas kan lipid profilmu bagus, nggak boleh dong diambil. Ya kalau nggak ada diabetes, kamu langsung mati. Kenapa? Bocor pembuluh darah. Lucu nggak? Saya LDL-nya bagus, HDL bagus, semua bagus. Tapi kalau udah luka, saya nggak mau punya aterosklerosis. Kenapa? Kan bagus, kata mas profil bagus, mencegah. Tapi kalau kamu ada kerusakan, itu nggak boleh ditambal. Nggak boleh, ya wes kamu langsung mati. Darahnya bocor dari pembuluh darah. Ya kan? Mau gitu, nggak mau kan? Nah, berarti aterosklerosis bakal terjadi kalau ada injury kan? Nah, karena injury itu menyebabkan, yang bilang tadi injury ini menyebabkan makrofag datang, ambil LDL jadi foam cell. Bisa nggak diambil lagi kolesterol yang keluar? Pakai apa? HDL. Atau gampang ya? Pakai satu. Tadi ada mau ada siapa? Cepat habis. Masih dapat ya. Oke ya, next one. Ini pembentukan yang kalian takutin. Pembentukan aterosklerosis sebenarnya. Pembentukan aterosklerosis ini yang terjadi. Ini yang aku bilang tadi. Begitu ada endothelial activation akibat injury, dia mensekresikan serokin. Ini gole-golenya MC, bisa saya lupa, bisa mungkin faktor ya. Serokin yang disekresikan ini membuat sel-sel imun attraction via chemokis, dipanggil, diattract, dia datang ke lokasinya. Ke lokasi lukanya di pembuluh darah. Dia masuk, sel imun yang masuk, diabetes masuk ke dalam sel pembuluh darah, ke dalam dibalik endothelial sel ya, intima, masuk ke dalam intima. Ya, jadi kolesterolnya itu terjadinya bukan numpuk di atas ini ya, masuk dulu ke dalam, ya, baru dia ambil LDL, baru dia menjadi foam cell. Akhirnya dia membentuk foam cell. Tuh lihat nih, dia makrofagnya ngambilin apa? Ngambilin LDL, pagositosis namanya. Dia akhirnya menjadi foam cell, makrofag yang mengandung kolesterol. Hasil update untuk apa? Ini artinya tambelan kan? Ini tambelan kan? Tambelan yang isi dalamnya apa? Sel. Efeknya darah yang di atas tadi ini sempit gak jalurnya? Ini lebar, itu sempit. Jadi efek aterosklerosis itu mempersempit pembuluh darah kan? Itu yang kalian takutin kan? Itu yang kalian takutin kalau lihat tuh kolesterol tinggi banget, 300-500. Yang sebelum 9 ini dimulai, kalian berpikirnya itu seperti kolesterol ini piring masuk ke pipa wastafel yang ikut di sana membuat bikin pipanya jadi kecil.
gara-gara kolesterol yang kebanyakan. Itu nggak ada yang dipikirkan. Sekarang udah nggak kan? Kolesterolnya bukan di atas, di dalam. Penyebabnya bisa di dalam. Makrofag yang bawa. Penyebabnya makrofag datang ke sini, dipanggil sama semokin. Penyebabnya semokin muncul. Ada apa? Injury. Jadi sehebat apapun lip profile kalian, jangan sampai menimbulkan injury. The right question dan the last page. Kenapa ini aku bahas paling terakhir? Karena ini gak perlu aku jelaskan di awal. Aku ajarkan dulu kalian ngerti homeostasisnya dan baru belajar mencegah, jangan ikhtiar mencegah, jangan sampai endothelial sel saya rusak sehingga sebagus apapun lipid profil saya tetap diambil ngambil, tetap diambil nggak? Tetap diambil apa mau nggak diambil? Kalau nggak diambil langsung bocor loh. Tetap mau dipakai penambal sementara nggak? Ya kan? Tapi mau nggak rusak lagi, ambil lagi, rusaknya sampai akhirnya penuh plaknya. Berarti yang perlu dicegah berarti kan gini, LDL kan dimakan sama makrofag, otomatis dia jadi fog cell, bisa ambil jadi perban. Berarti LDL itu fungsinya bawa apa sih? Fungsi kolesterol di LDL itu kalau ada atherosclerosis dia sebagai fungsi pembawa apa sih? Pembawa perban. Kalau ada endothelial sel rusak, LDL sel di darah itu kurir yang bawa perban. Kalau nggak ada itu ya aku cuma muter-muter bawa perban mau jumlah 500 kek, 800 kek, ada yang 800 loh di belakang. Dan 3 tahun kayak 800. Gak apa-apa tuh. Karena yang di 800 itu ialah siapa? Pembawa perban. Jangan disalin pembawa perban. Kalau nggak rusak juga kan nabel kok. Ya kan? Kalau rusak, gue jelas diambil sama si tukang perbaikan hipernya, yaitu sel imun makrofag. Diambil perbannya, kita tempelin. Walaupun kalau kita diperban jadi bundu. Nah, jadi yang kita nggak mau terjadi atherosclerosis, kalau nggak mau yang di balon darah, cegahlah endothelial stress agar tidak menyebabkan endothelial dysfunction injury. Kita lihat penyebabnya. Paling nomor 1, peradangan, obesity, hipertensi, H itu glycation. Kalau gula tinggi, kalau gula darah kita diabetes tinggi, terbentuklah H, advanced glycation end product. Jangan sampai hiperglikemia artinya apa? Gula darah tinggi. Ya, ini ya. Jangan sampai insulin resist dan diabetes. Jadi fokusnya ialah walaupun sekarang nggak punya diabetes, sekarang belum punya masalah metabolic syndrome, tapi kalau di gula darah kita sering lompat, hiperglikemia bisa memicu endothelial stress kan? Gula darahnya naik. Kalau kita tensinya naik, bisa memicu endothelial stress kan? Kalau inflamasi kita naik, bisa memicu endothelial stress kan? Nah, saat kita ketosis, kan logikanya nggak masukin gula. Harusnya gula darah kita tak mungkin tinggi dong glikemia. Betul nggak? Yakin? Yakin di sini gula darah lebih 100 sama keto. Padahal nggak makan karbo lo nggak jadi gula. Pinter. Akhirnya yang di sini ngerti juga. Akhirnya nggak nyalain makanan. Nggak makan karbo itu cuma baru satu ikhtiar untuk tidak menaikkan gula darah. Jelas ya? Tapi kalau tidur lu nggak bagus. Naik gak gula darah? Kalau kamu stres terus, naik gak gula darah? Kalau kamu overtraining keletihan, naik gak gula darah? Terus endothelial sel bisa pilih gitu. Kalau naiknya karena karbo, gulanya baru gue rusak. Kalau naik cuma karena pikiran, darahnya gak gue rusak. Bisa gak? Gak bisa. Pokoknya hiperglikemia aja merusak darah. Dan gak makan karbo itu baru sampai ikhtiar. Mengajarkan manajemen 24 jam supaya kamu bisa menjaga glikemia 24 jam, bukan pas makan dijamin tuh gula darah gua naik kan, gak banyak naiknya kan, karena gua makan karbo.
Nanti malam minggu bagus, besok pagi loh, kok naik lagi? Jangan heran. Karena kalau ada terlalu fungsi terjadi, ROS-nya naik, ini bisa terjadi agregasi platelet. Nah, ini yang bikin pertukaran darah trombosis, leukosit addition, misalnya impact vascular relaxation nggak bisa berrelaksasi, vaskularnya tegang terus, inflamasi meningkat, akhirnya terjadi arterial stiffness, pembuluh darahnya stiff, tau nggak stiff? Nah, akhirnya central blood pressure naik nggak tensinya? Oh enggak, ada. Akhirnya udah cardiovascular disease dan sebagainya. Jadi masalahnya selama ini kalau wah ini nggak bagusnya saudaranya, si pembawa perban kamu kebanyakan. Jadi kalau ada dokter yang ngomong ini kamu LDL-nya ketinggian, artinya apa? Dia ngomong si pembawa perban kamu ketinggian. Kalau aku ngomong LDL itu si pembawa perban, agak nyantai nggak? So what? Emang kenapa kalau kebanyakan? Ya nanti kalau pembawa perbannya banyak bisa nyumbat, pembawa perban banyak bisa nyumbat. Pembawa perban banyak, dia menyebabkan semuanya. Caranya gimana ya? Kalau pembawa perban nyumbat, berarti kan ada luka yang perlu diperban. Tapi kalau pembawa perbannya banyak, itu resiko luka. Pembawa perban banyak, risiko luka di pembuluh darah. Caranya gimana ya? Berarti gak masuk tuh. Jadi mendengar LDL kalau masih takut, anggapnya, oh iya kenapa sekarang kita pembawa perban? Ya jangan sampai luka aja. Pembawa perban gue sedikit, cuma 150. Gue gak bakal ada aterosklerosis. Kata siapa? Naikin tensinya, naikin gulanya, pembawa perban dikit. Tetap diambil gak buat ngambil? Kalau nggak mau diambil langsung mati loh, betul? Pasti diambil juga kan? Jadi faktorial terbesarnya itu siapa? Faktorial penyebab aterosklerosis, luka yang terjadi atau si pembawa perban yang kebanyakan? Selesai hari ini. Kalian setelah ingat cara fisiologi ngerti kolesterol. Udah takut lagi dengan kolesterol LDL di darah karena itu yang takutilah kalau kalian hiperglikemia. Takutilah kalau kalian mengalami hipertensi. Takutilah kalau kalian inflamasi darah. Itulah akar masalahnya. Cegahlah dengan terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Dari tadi aku perhatiin dari belakang loh mas, itu gak ada beda loh antara warrior dan juga tenaga kesehatan, semua rebutan jawab Mas Tio. Pokoknya gimana caranya jawab aja, salah jawab bodoh aja. Ternyata memang setelah reveal ya, gak ada yang ngantuk kayaknya. Coba berdiri semuanya, aku mau lihat. Yeay. Ayo yang tadi masih ketakutan kolesterolnya tinggi, coba. Yang masih ketakutan pembawa perbannya tinggi. Nah, bawa perban. mungkin nanti kalau kita menceritakan bawa perban, nanti kita minta sponsorship ya. Ya. Untuk yang produksi perban. Nah, jadi aku pengen ngecek nih, kalau misalnya tadi katanya sih pada bisa jawab. Nah, kalau misalnya aku ajak sedikit refreshing ya, Mas Tio ya. Jadi ngikutin Mas Tio sama aku ya. Kalau aku bilang tangan ke atas, dua-dua, hop. Dua-dua. Nah, keren banget. Jadi kayak konser ya. Oke, turun lagi. Pegang pinggangnya. Diputar pinggangnya. Iya. Balik kanan. Kita lagi stretching nih. Ya, stretching. Terus sekarang berdiri tegak, ngadepnya ke kanan. Hop. Nah, Mas ya. Benar. Benar kan? Ngantelin. Ayo. Oke, kita salah. Terus yang di depannya kita pukul. Aduh. Ini ada ketahuan udah semangat nih karena memang bakat dari dulunya tukang pijet ya. Oke, kemana lagi? Sekarang ada ke kiri. Gantian dong. Aduh. Nah, jadi kalau ada yang merasa pegangan kolesterol tinggi itu salah ya. Salah. Oke. Nah, kembali lagi ini motor susah nih kayaknya. Kan kayak gitu. Nah, silakan dulu kembali. Oke. Dan
jawab masih sempat sebelum nanti kita akan. Nah, ini juga buat sisanya yang tadi apa ya? Boleh Mas. Tenang. Di sini kita bagi-bagi. Visio ada, voucher dari Decathlon ada, dan juga nanti terakhir kita mau bikin challenge Mas. Kita mau bikin challenge siapa yang bisa ngalahin Mas Tio. Ngalahin apa challenge-nya? Nah, nanti kita bisa tanya sama Coach Ebi, Coach Doni, Coach Rega, dan juga Mbak Evi ya. Nanti kita terakhir mau ada challenge hadiah Mas dari Decathlon alat olahraga. Wah, keren banget.